Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel kelas 10 matematika wajib. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya. Tapi sebelum itu, jika kalian lupa dengan materi persamaan nilai mutlak yang sudah kita bahas minggu lalu, silahkan kalian cek kembali link materinya di deskripsi. Nanti kakak akan taruh linknya di bawah. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, kita akan melihat dulu apa itu pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Berikut beberapa contoh bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, yang fx ini merupakan sebuah fungsi yang berada dalam tanda mutlak. Kemudian yang c itu merupakan sebuah bilangan biasa, bilangan real biasa, misalnya angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Terus di sini ada juga fx, kemudian gx gitu ya. Fx dengan gx itu maknanya sama saja, dia sama-sama berupa sebuah fungsi gitu. Kemudian yang namanya sebuah pertidaksamaan itu selalunya dibatasi oleh tanda besar, kecil, atau besar sama, atau kecil sama, seperti ini ya. Oke, ini menandakan bahwa dia sebuah pertidaksamaan. Nah, seperti ini contoh bentuk-bentuk pertidaksamaannya ya. Misalnya yang A ini adalah mutlak dari X kurang 1, berarti yang sebagai fx-nya adalah X kurang 1, berada di dalam tanda mutlak. Kemudian ini ada tanda kecil, terus 2 ini merupakan C-nya ya, C yang di sini. Terus kita lihat yang D. Nah, D ini ruas kiri dan ruas kanannya merupakan fungsi dan memakai tanda mutlak. Berarti ini merupakan contoh dari bentuk umum yang ini nih. Nah, itu dia yang D. Kemudian yang E-nya, kita perhatikan yang E itu di ruas kirinya berupa fungsi dan berada dalam tanda mutlak. 2x kurang 1 ini loh. Ya, berarti ini sebagai fx-nya. Terus kalau kita lihat di ruas kanannya berupa fungsi juga, tapi tidak berada dalam tanda mutlak ya. Berarti yang E ini merupakan contoh dari bentuk yang ini nih. Nah, dimana yang bertanda mutlak itu adalah yang sebelah kiri saja dan yang sebelah kanannya tidak ada tanda mutlaknya. Kemudian kita akan lihat rumus dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Dari beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak tadi, kita akan coba bagi bentuk umum ini menjadi dua bentuk saja ya. Yang pertama merupakan bentuk fx di ruas kiri dan c di ruas kanan. Dengan kata lain, yang di ruas kirinya itu berupa fungsi dan di ruas kanannya hanya berupa angka. Kemudian bentuk keduanya ialah yang di ruas kiri maupun di ruas kanan itu sama-sama berupa fungsi. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu bentuk kelompok yang pertama ini, yaitu di ruas kirinya berupa fungsi dan di ruas kanannya berupa angka. Nah, rumus untuk bentuk yang pertama ini, bentuk yang seperti ini, mutlak fx kecil dari C. Tanda kecil ini bisa berubah-ubah ya, terkadang bisa jadi tanda besar atau kecil sama atau besar sama, tergantung nanti bagaimana bentuk soalnya. Jika di soalnya kecil berarti kecil, jika di soalnya kecil sama berarti kecil sama. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal yang bentuknya seperti bentuk kelompok pertama ini, atau kalau yang di sininya yang kelompok pertama ini, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah mutlak fx kecil dari C jika soalnya berbentuk tanda kecil. Tapi kalau soalnya berbentuk tanda kecil sama, maka di sini mengikut, di sini juga akan menjadi bentuk kecil sama.
Dan kalau misalnya soalnya itu berbentuk tanda besar, maka di sininya juga ngikut. Di sininya jadi bentuk tanda besar juga ngikut ke sini gitu. Atau misalnya di sini bentuk tanda besar sama, berarti di sininya juga berubah jadi tanda besar sama. Pokoknya untuk rumus yang pertama ini tandanya akan mengikut ke soal. Bisa dipahami? Oke, berikutnya kita akan lihat rumus yang keduanya. Rumus yang keduanya yaitu kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan tandanya ngikut soal. Kalau rumus yang kedua ini tandanya itu adalah kebalikan dari soal. Nah, misalnya jika soalnya berbentuk kecil, maka rumus yang kedua ini bentuknya jadi besar gitu. Kalau misalnya soalnya berbentuk besar, maka rumus yang kedua ini bentuknya adalah kecil. Nah, pokoknya rumus yang kedua ini selalu berlawanan dengan soal bentuknya. Terus juga untuk C-nya minus gitu. Jadi kalau di soal itu misalnya C-nya positif, maka di rumus yang kedua ini C-nya dikasih minus. Nah, jika nanti hasil kedua-duanya sudah didapatkan, dari rumus yang pertama dan rumus yang kedua ini sudah didapatkan hasilnya, maka kita akan buatkan rentangnya, yaitu rentangnya adalah gabungan dari rumus pertama dan rumus kedua ini, gitu. Jika di rumus pertama fx-nya kecil dari C, berarti rentangnya kita bikinkan seperti ini, fx kecil dari C. Ke kanannya seperti itu ya. Kemudian nanti ke kirinya kita lihat rumus kedua. Rumus kedua itu kan fx besar dari min C. Berarti kita buatkan di rentangnya ini pada sebelah kirinya yaitu fx besar dari min C gitu. Nah, kakak yakin di antara adik-adik semua pasti banyak yang masih belum paham ya. Di rumus kedua ini kan fx besar dari min C ya. Nah, kenapa ketika kita masukkan ke dalam rentangnya, fx-nya ini berubah jadi kecil tandanya gitu kan? Sedangkan kalau kita lihat pada rumusan kedua ini tandanya adalah tanda besar. Kenapa setelah kita masukkan ke dalam rentang tandanya berubah atau berbalik menjadi tanda kecil? Sebenarnya ini juga adalah tanda besar Ananda semua, tapi dalam perspektif yang berbeda. Maksudnya seperti ini. Kalau tadi kan fx-nya itu di sebelah kiri, sekarang fx-nya kan sudah berubah jadi di sebelah kanan ya. Kemudian tadi min C-nya berada di sebelah kanan. Sekarang min C-nya sudah berubah jadi di sebelah kiri. Makanya tandanya juga jadi kebalik gitu. Kita ibaratkan gini aja lah ya dengan angka coba. 5 misalnya lebih besar dari angka 2 gitu ya. Kalau misalnya kita balik posisi 5 dengan 2 itu kita taruh di kiri, kemudian 5 kita taruh di kanan. Apakah tanda yang seperti ini masih berlaku? Kalau kita taruh tanda yang seperti itu di bawah, apakah masih berlaku 2 lebih besar dari 5? Tidak ya, seharusnya 5 ini yang lebih besar dari 2, atau dengan kata lain 2 ini lebih kecil dari 5. Maka tandanya bukan tanda besar seperti ini gitu. Kita balik menjadi tanda kecil. Nah, barulah sesuai 2 lebih kecil dari 5. Atau dengan kata lain, kalau kita membacanya dari kanan ke kiri, 5 lebih besar dari 2. Seperti itu. Begitu juga kondisinya dengan fx dan min C tadi. Jika fx-nya kita baca dari kiri ke kanan, maka kan di sini tandanya tanda besar. Namun, jika kita membacanya fx kita pindahkan ke kanan dan C kita pindahkan ke kiri seperti rentang yang di bawah ini, maka tandanya akan menjadi terbalik, yang awalnya besar menjadi kecil, tapi maknanya sama saja. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan bahas satu contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian atau bisa disingkat dengan HP dari mutlak X kurang 1 kecil sama 2. Nah, ini kan soalnya sesuai dengan bentuk umum yang pertama tadi ya. Coba kita cek kembali ke belakang. Ini fx kemudian C, di ruas kirinya fx dan di ruas kanannya C. Coba kita perhatikan, di sini ruas kirinya itu berupa fungsi. Fungsi itu bisa disingkat dengan fx dan di ruas kanannya berupa angka. Nah, ini ruas kanan kan angka 2.
Oke, berarti sudah cocok. Bisa kita gunakan rumusan yang tadi. Apa rumusannya tadi? Ada dua rumusan ya. Yaitu rumusan yang pertamanya, dimana tadi kan fx kecil sama C gitu ya. Tanda kecil samanya ini mengikut kepada soal. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Oke, berarti kita tinggal masukkan soalnya, yaitu, oh iya, di rumusnya ini nggak pakai tanda mutlak lagi ya. Lupa kakak. Berarti cuma fx kecil sama C gitu aja. Nah, berarti kita masukkan fungsinya. Fungsinya adalah x kurang 1. Kita masukkan x kurang 1. Terus kecil sama C. C kita adalah 2. X kurang 1 kecil sama 2. Berarti kita cari nilai X-nya. Min 1 kita pindah ruaskan menjadi positif 1. Tanda kecil samanya tetap. Berarti menjadi 2 positif 1. Atau tambah 1 ya. X kecil sama 2 tambah 1 3, berarti dapat nilai X yang pertama, yaitu X kecil sama 3. Oke, kita bikinkan rumus yang keduanya. Rumus yang keduanya apa tadi? Yaitu fx. Kemudian untuk tandanya itu adalah kebalikan dari soal ya. Di soalnya kan tadi tandanya kecil sama, berarti tanda di rumus kedua ini berubah menjadi besar sama gitu. Bisa paham kan ya? Terus tadi kan di sini min C ya. Oke, kita masukkan nilai fx-nya. Fx-nya adalah x kurang 1 besar sama C kita adalah 2. Berarti kalau kita jadikan min C, dia akan menjadi min 2. Sekarang kita cari nilai x. X min 1-nya kita pindah ruaskan, kemudian menjadi besar sama min 2. Min 1 pindah ruas menjadi positif 1. Berarti X besar sama min 2 tambah 1 menjadi min 1. Oke, sudah kita dapatkan nilai X-nya, yaitu X kecil sama 3 dan X besar sama min 1. Saatnya kita buatkan rentangnya. Nah, berarti rentangnya itu kita ambil X-nya ini, kita taruh di tengah-tengah. Nah, kemudian X kecil sama 3, berarti kita tetap bikinnya X kecil sama 3. Nah, untuk rumus yang kedua ini kalian ingat tadi bagaimana? Jika X-nya berubah ke arah kanan dan min 1-nya berubah ke arah kiri, berarti tanda besar sama ini berubah menjadi kecil sama, yang maknanya juga sama saja gitu ya. Cara membacanya juga sama seperti yang tadi, yaitu X besar sama min 1. Berarti kalian mulai bacanya itu dari X besar sama min 1 gitu, bukan kalian bacanya dari min 1, bukan. Nah, berarti cara baca dari semuanya lah ya kakak ajarin. Berarti X kecil sama 3 dan X besar sama min 1. Jadi gitu cara bacanya. Atau cara baca yang simpelnya, X berada pada rentang antara min 1 dengan 3. Karena di sini ada tanda samanya, berarti X itu anggotanya dimulai dari min 1 sampai dengan 3. Jadi nanti anggota si X ini adalah mulai dari min 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3 gitu ya. Pokoknya antara rentangnya dari min 1 sampai 3 inilah gitu. Kalau misalnya atau seandainya tandanya ini hanya tanda besar saja atau kecil saja, tidak pakai sama gitu ya, kayak gini aja tandanya. Berarti rentangnya itu berada di antara min 1 sampai 3, yang mana min 1 ini tidak masuk dan 3 ini tidak masuk gitu. Jadi rentangnya itu apa-apa saja. Setelah min 1 apa? 0, terus 1, terus 2. Apakah 3-nya masuk? Tidak gitu ya. Kalau misalnya hanya tanda besar atau kecil saja. Tapi karena tanda kita di sini adalah besar sama dan kecil sama, makanya kita mulai rentangnya itu dari min 1 dan 3-nya ini juga masuk gitu.
Oke, sekarang kita akan membuatkan rentangnya berbentuk garis bilangan gitu ya. Oke, sekarang berarti kita buatkan, kan rentangnya tadi dari min 1 sampai 3. Kita bikinkan di sini min 1, terus 0, terus 1, 2, dan 3. Nah, min 1 ini kan tadi masuk ya, karena tandanya ini berupa besar sama. Besar sama min 1, berarti dimulainya dari min 1. Nah, kalau min 1-nya masuk, berarti kita buatkan bulatan penuh. Kemudian, untuk 3, kan batas akhirnya 3 ini tadi. 3 ini kita juga buatkan bulatan penuh, karena 3 ini juga masuk ke dalam anggota X. Nah, apa-apa saja anggota yang masuk, mulai dari min 1 dan berakhir di 3. Nah, berarti seperti ini. Ini anggotanya yang masuk. Kita buatkan arsirannya. Ini menandakan bahwa anggota-anggotanya dimulai dari min 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, dan 3. Seperti itu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya kita bikinkan kesimpulannya. Conclusionnya gitu ya. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah, kita buatkan seperti ini. X di mana, nah kita masukkan rentangnya. X kecil sama 3 dan besar sama dari min 1. Nah, beginilah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan bahas satu soal berikutnya. Oke, soal yang kedua ini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 besar sama 3. Nah, untuk mengerjakan ini, sesuai dengan contoh soal yang pertama tadi, kita gunakan terlebih dahulu rumus yang pertama. Apa rumus yang pertama tadi? Yaitu Fx, kemudian tandanya mengikut ke soal ya. Nah, sedangkan di sini tanda yang ada di soalnya adalah besar sama, berarti tanda yang ada di rumus pertama juga menjadi besar sama. Besar sama C gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai Fx adalah X kurang 2 ya. Berarti X kurang 2. Kemudian besar sama C-nya adalah 3. Oke. Sekarang kita cari nilai X-nya. X besar sama min 2-nya kita pindah ruas menjadi positif 2. Jadilah dia 3 positif 2 atau 3 tambah 2 gitu ya. X besar sama 3 tambah 2 adalah 5. Nah, kita dapatkan rentang X yang pertama yaitu X besar sama 5. Kemudian kita cari dengan rumus yang kedua. Rumus yang keduanya bagaimana tadi? Fx, kemudian tandanya ini adalah kebalikan dari tanda yang ada di soal. Di soal tandanya besar sama, berarti tanda di sini adalah kebalikan. Menjadi kecil sama. Kemudian min C ya, min C. Nah, sekarang kita masukkan nilai Fx-nya berapa? Yaitu X kurang 2. Perhatikan soal ya. X kurang 2 kecil sama min C. Di soal C-nya 3 berarti menjadi min 3. Sekarang kita cari nilai X, berarti min 2 kita pindah ruas. Oke. X kecil sama min 3, min 2 pindah menjadi positif 2. Sekarang X kecil sama min 3 positif 2 atau min 3 tambah 2, dia menjadi min 1. Nah, sekarang kita buatkan rentangnya. Kita ambil X-nya, kita taruh di tengah-tengah. Oke. Kemudian untuk X yang pertama kan besar dari 5, besar sama dari 5 gitu ya. Besar sama dari 5. Sekarang untuk X yang keduanya adalah kecil sama dari min 1. Kalau di rumus yang kedua kan X-nya berada di sebelah kiri dan min 1-nya berada di sebelah kanan. Berarti di rentangnya kita rubah letaknya. X-nya berada di sebelah kanan dan min 1-nya berada di sebelah kiri. Tandanya juga ikutan berubah.
yang awalnya tandanya kecil berarti berubah jadi besar sama ya. Nah gitu. Oke, sekarang kita buatkan pada garis bilangannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu. Kita buatkan dulu angkanya, yaitu -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan satu persatu. Untuk X besar sama 5, berarti itu maksudnya nilai X itu lebih besar dari 5. Dan dimulai dari angka 5-nya gitu loh. Besar sama 5. Berarti kan X-nya dimulai dari angka 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Pokoknya besar dari 5, tapi mulainya dari 5 gitu. Karena ada tanda samanya ini. Bisa paham nggak ya? Mudah-mudahan paham lah ya. Karena ada tanda samanya ini, makanya kita mulai dari 5, kemudian ke angka seterusnya, begitu. Berarti kalau kita bawakan ke garis bilangan ini, kita mulainya dari 5 ke angka seterusnya. Nah, angka seterusnya ini adalah 6, 7, 8, 9 gitu kan. Berarti daerah penyelesaian untuk X besar sama 5 ini dia di sini. Nah, gitu. Sekarang kita perhatikan yang bagian X kecil sama dari -1 tadi. Atau kalau kalian ragu melihat di rentangnya ini, kalian boleh melihatnya di hasil yang ada di rumusnya, yaitu X kecil sama -1. Berarti artinya nilai X itu anggotanya adalah angka-angka yang kecil dari -1. Karena dia ada tanda samanya di sini, tidak hanya kecil saja gitu ya, kecil sama gitu kan. Nah, berarti dimulainya dari -1. Berarti anggota X-nya itu mulai dari -1, kemudian -2, -3, semakin kecil gitu. -4, -5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat X kecil sama -1, berarti kita mulainya dari -1 ini loh. Nah, semakin kecil semakin ke belakang. Oke, berarti inilah daerah penyelesaian untuk X kecil sama dari -1. Oke, berarti ini daerah penyelesaiannya kayak musuhan gitu ya. Yang satu ke arah kanan dan yang satunya ke arah kiri gitu. Kalau yang tadi kan di soal nomor 1 tadi kita lihat daerah penyelesaiannya itu kayak bergabung dia. Nah, karena dia tadi kan besar sama -1 dan kecil sama dari 3. Ini tadi kan. Nah, makanya dia bergabung gitu. Besar dari -1 berarti angkanya yang besar dari -1 kan 0, 1, 2, 3. Kemudian yang kecil dari 3 kan berarti 2, 1, 0. Makanya dia bisa gabung kayak gini daerah penyelesaiannya gitu. Bisa dipahami? Oh ya, lupa. Satu lagi, bulatannya ini loh. Yang untuk -1 bulatannya penuh atau tidak? Iya, bulatannya penuh karena -1-nya juga termasuk ke dalam anggota dari X ya. Kenapa tadi alasannya? Karena ada tanda besar kecil sama. Nah, kalau tidak ada tanda samanya berarti -1-nya nggak masuk, bulatannya itu bolong, tidak penuh seperti ini. Nah, kemudian untuk yang 5 ini bulatannya penuh atau tidak? Iya, bulatannya penuh juga. Kenapa? Karena ada tanda sama. Besar sama berarti penuh bulatannya. 5-nya juga termasuk dalam anggota si X. Kalau seandainya tanda samanya tidak ada, berarti bulatannya tidak penuh. Oke. Nah, sampai di sinilah jawabannya. Sekarang kita akan buatkan conclusionnya atau kesimpulannya, yaitu HP sama dengan himpunan penyelesaian ya. Nah, kita bikin dulu seperti ini. X di mana, cara bacanya kayak gitu ya, X di mana, kemudian rentangnya ini kita salin ke dalam. X besar sama 5, kemudian kecil sama -1 gitu. Nah, selesai. Semoga kalian bisa memahami yang kakak jelaskan dari awal tadi ya. Jika seandainya
ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar atau ulangi kembali menonton materinya sampai benar-benar paham gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan sambung materi ini juga, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak tapi dengan bentuk berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak materinya sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.